Serasi, semangat ngonten moderasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehat Pak Haji Suraji? Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Serasi dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa ngonten di podcast Serasi, semangat konten moderasi KUA Denpasar Selatan. Telah hadir bersama kita Pak Haji Suraji. Beliau selaku PHU, penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Selamat pagi ya Pak Haji ya, menjelang siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak buah di kantor juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Haji cerita penyelenggaraan haji Kota Denpasar tahun ini? Ya. Baik, sahabat KUA Denpasar Selatan, Haji Afifah, senang sekali kami diundang dalam kegiatan ini, podcast Serasi KUA Denpasar Selatan, bisa sharing terkait dengan informasi penyelenggaraan haji Kota Denpasar. Alhamdulillah kemarin telah berhasil diberangkatkan jamaah haji Kota Denpasar sebanyak 270 orang ya. Dari sekian itu semuanya berhasil diberangkatkan, dan sampai saat ini informasi yang saya dapat, alhamdulillah mereka semua dalam kondisi sehat, dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan juga kemarin tahun ini alhamdulillah syukur pada Allah bahwa jamaah haji Denpasar mendapatkan bantuan ya, transportasi darat dari Pemkot Denpasar, transportasi darat dari Denpasar Surabaya pulang pergi, insya Allah itu yang membahagiakan dan bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji. Sampai berapa armada itu Pak Haji? Kita berangkatkan 9 bus ya dari Terminal Ubung, kemudian dilepas oleh Bapak Wali Kota. Alhamdulillah sampai di embarkasi on time sesuai dengan yang dijadwalkan. Ini Pak Haji yang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat kita ya, utamanya tentang biaya haji. Ini kan masih banyak jamaah, padahal saya yakinlah media apapun, mau media elektronik, media TV dan sebagainya, sudah banyak menyiarkan tentang sebenarnya komponen biaya haji itu ini loh, tapi masyarakat masih ada banyak yang bertanya kepada kita, khususnya yang kita terjun langsung ke masyarakat itu. Nah, itu seperti apa sih Pak Haji? Komponennya itu loh, pasnya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya biaya haji itu besarannya hampir 100 juta ya, untuk penyelenggaraan ibadah haji per orang ya. Yang meski itu, dibayarkan jamaah ya. Ya, itu jadi terdiri dari untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung hampir 100 juta. Cuman masyarakat jamaah haji hanya dibebankan sekitar 60 juta rata-rata. Nah, sisanya itu yang sekitar 40%-nya itu disubsidi dari dana jamaah yang selama ini setoran awal itu sebanyak 25 juta itu diinvestasikan oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, sebagian hasilnya itu untuk mensubsidi jamaah. Jadi jamaah itu hanya dibebankan sekitar 60 juta rata-rata. Nah,
berarti jamaah sudah punya setoran awal 25 dan melunasinya sekitar 35 juta. Itu pun tidak sampai seperti itu karena dari 25 juta yang kita setorkan setoran awal itu, kita juga mendapat nilai manfaat yang ada di virtual account kita. Itu sekitar kemarin itu jamaah sekitar mendapatkan 1,5 juta. Jadi jamaah yang menambahkan sekitar 33 juta. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, sahabat podcast Serasi Kabupaten Banjar Selatan, masyarakat pada umumnya, bahwa sebenarnya haji, biaya haji yang dibebankan kepada masyarakat itu relatif murah. Namun perlu dipahami bahwa ke depan subsidi yang selama ini diterima oleh jamaah haji lama-kelamaan semakin tahun akan dikurangi, karena khawatir nanti kalau terlalu banyak subsidi yang diberikan kepada jamaah yang berangkat lebih awal, nanti jamaah-jamaah yang menunggu yang sampai sekarang ini antriannya masih cukup panjang itu tidak memperoleh manfaat dari situ. Jadi sebagai bentuk asas keadilan, maka tiap tahun ke depan subsidi itu akan semakin dikurangi dan yang ditanggung oleh jamaah itu akan semakin meningkat, bertambah gitu aja. Oke, alhamdulillah ini kan penyelenggara, maksudnya jamaah haji sudah nyaman, tenang ibadah di tanah suci. Nah, selama proses penyelenggaraan haji di tanah air yang Pak Haji layani ini untuk penyelenggaraan haji tahun ini, adakah kendala yang dirasakan pihak penyelenggara haji? Iya, secara umum berjalan dengan lancar, meskipun ya tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga beberapa hambatan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jamaah haji dan bazar itu adalah terbesar se-Bali, jadi hampir 40%-nya dari kuota Bali. Kuota Bali itu 700, tahun ini 728 kemarin yang berangkat, Bali itu 270 ya. Kami sudah berusaha meminimalisir permasalahan-permasalahan itu dengan kami aktif setiap 2 minggu sekali kami bertemu dengan jamaah dalam kegiatan manasik mandiri. Nah, itu sebagai bentuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan ya. Jadi kami lebih banyak mengenal jamaah, kemudian ada informasi terkini juga kami sampaikan, kemudian kami juga menyerap masukan dari jamaah ya. Secara umum ya bisa dikatakan lancar ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ada 1-2 yang kadang jamaah itu tidak aktif dan sebagainya ya, itu tidak dapat diingkari, karena jamaah haji dan bazar itu juga ada beberapa yang tinggal di luar kota, di luar Denpasar, di luar Bali. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala sedikit itu. Nah, ini kan dengan profil jamaah haji Kota Denpasar yang cukup variatif Pak Haji ya, baik dari sisi profesi, pendidikan dan sebagainya, umur. Mungkin ada yang usia muda, usia tua, mungkin dari sisi profesi itu juga ada yang unik, mungkin barangkali tukang beca atau bakul gorengan yang berangkat haji, barangkali ada mungkin dari jamaah kita, barangkali ada Pak Haji ya. Oke. Iya, secara profesi memang mencantumkan bahwa di dalam dinasnya itu swasta gitu ya pekerjaan. Cuman setelah kami telusuri, kami gali ya, ada beberapa bahkan ada yang kami tulis ya macam-macam lah. Kalau di sinetron itu kita mengenal tukang bubur naik haji ya. Jadi kami kemarin sempat menulis bahwa tukang taman naik haji ya. Kami cukup tertarik, inspiratif meskipun seorang yang sepuh waktu itu namanya Pak Katiran dan Ibu Halayatin, waktu itu 2018 dia itu mendaftar 2018 dia itu
Mengapa bisa cepat ya, karena dia kategori lansia, Oh, umurnya lansia, ya. 80 tahun ya. Kemudian istrinya juga tertarik karena Untuk ikut pendampingan. pendamping suami gitu. Suami. Jadi itu setelah kami gali, memang dia meskipun waktu itu cukup sepuh mendaftar haji, beliau waktu itu umurnya sudah sekarang ini umurnya 80, dia umurnya sudah 75-an ya, 70. Kemudian yang perempuan juga waktu itu umurnya juga sudah 65-an. Jadi meskipun tua, mereka tetap semangat, tetap mendaftar, dan alhamdulillah qadarullah bisa berangkat lebih cepat. Dan dari hasil profesinya sebagai tukang taman yang tidak bisa dikatakan tidak pasti ya, tapi karena ingin menyempurnakan rukun Islam ya, mereka semangat, dan alhamdulillah sekarang sudah berangkat dan kondisinya sehat. Oke. Nah, sahabat Serasi dimanapun berada pada KUA Denpasar Selatan. Nah, ini Pak Haji, terkait yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat halayak ramai terkait barangkali ada di antara masyarakat kita ini yang akan estimasi berangkat tahun depan. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Haji Suraji selaku penyelenggara haji Kota Denpasar, barangkali tips atau apa sih yang mesti mereka lakukan, seperti itu Pak Haji. Ya, bagi halayak masyarakat muslim yang sudah mendaftar haji khususnya di Denpasar ya, jadi kemarin yang sudah berangkat itu adalah kurang lebihnya porsi 14.000 terakhir ya, 11.350-an ya, 350-an ya. Itu yang terakhir ya. Jadi bersiap-siap saja, mungkin nanti porsi setelah itu akan segera kami kumpulkan, kami berikan informasi untuk persiapan ya. Ya tentu persiapannya di samping juga persiapan fisik untuk sering olahraga, tentu nanti akan persiapan dokumen terkait dengan pengurusan paspor dan sebagainya. Lagi-lagi nanti akan kami kumpulkan itu baru sebatas ini ya, estimasi, bukan pasti bahwa akan berangkat tahun depan, tapi insya Allah dengan perhitungan estimasi yang sudah kami hitung ya, kurang lebihnya berdasarkan kuota tahun depan ya, kurang lebihnya kalau ada 1-2 nanti yang ada pergeseran, ada kurang pas, yaitu di porsi-porsi akhir-akhir saja gitu. Jadi persiapan fisik, kemudian nanti terkait dengan dokumen kita akan persiapkan lebih awal. Nanti setelah penyelenggaraan ibadah haji ini selesai bulan Juli ya, insya Allah bulan Juli pertengahan jamaah haji Bali pulang, mungkin sekitar ya September kita akan kumpulkan jamaah yang estimasi keberangkatan tahun 2025. Oke, sahabat Ngonteng Serasi KUA Denpasar Selatan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Suraji, karena banyak dari masyarakat kita Pak Haji, kapan ini jamaah tahun depan nih dipanggil. Nah tadi Pak Haji sudah menyampaikan, insya Allah kurang lebih bulan September ya Pak Haji ya, 2024 ini. Jadi masyarakat yang insya Allah nomor porsinya masuk untuk keberangkatan haji 1445 Hijriah, tidak usah khawatir. Insya Allah nanti di bulan September pihak penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan segera manggil panjenengan semua yang memang masuk estimasi tahun keberangkatan berikutnya. Sebelum berakhir nih Pak Haji, ini kan kita posisi di KUA Denpasar Selatan ya. Nah sekarang saya pengen tanya nih, hubungan sinergisitas KUA
Dalam hal ini yang dimana KUA juga salah satu tugas dan fungsinya yaitu sebagai penyelenggaraan haji di tingkat kecamatan. Nah ini istilahnya Pak Haji sebagai penyelenggara haji dan umroh di tingkat Kementerian Agama Kota Denpasar, bentuk sinergisitasnya ini bagaimana Pak Haji? Iya, jadi KUA salah satu tugas fungsinya memang membantu terkait dengan pembinaan, kemudian bimbingan ibadah haji dan umroh di tingkat kecamatan. Ya. Ini harus menjadi perhatian bersama dan salah satu bentuk sinergi ataupun ini terkait dengan haji ini kan sekarang dibangun namanya gedung bukan gedung KUA dan manasik haji ya gitu ya. Jadi gedung-gedung yang baru dibangun itu kan ya. Jadi kantor urusan agama dan manasik haji kan gitu ya. Itu bentuk salah satu bentuk sinergitasnya. Jadi nanti juga mungkin kami mohon kepada teman-teman KUA ya, kalau misalkan nanti ada terkait dengan informasi terkait dengan pendaftaran dan sebagainya, ya mohon dilayani, disampaikan, dan kemudian nanti ketika sudah waktunya untuk pembinaan, bimbingan, manasik, tentu KUA juga akan kita libatkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi perlu diketahui bahwa bimbingan manasik haji yang resmi dari pemerintah itu sebanyak 10 kali, itu 2 kalinya tingkat kabupaten kota, yang 8 kalinya adalah tingkat kecamatan, dan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun dan ini menjadi sinergitas kita, dan saya ucapkan terima kasih. Kemarin tahun ini 2024 seluruh KUA dapat menyelenggarakan dengan baik, dan tentu ke depan sinergi ini akan kita bangun menjadi lebih baik lagi. Tetap berlanjut Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji Suraji atas kehadirannya di KUA Denpasar Selatan, khususnya dalam acara podcast Serasi Semangat Konten Moderasi KUA Denpasar Selatan. Semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan kedepannya insya Allah acara bincang santai ini berlanjut, karena insya Allah ini sangat ditunggu oleh masyarakat kita, khususnya Denpasar Selatan. Alhamdulillah bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas, utamanya masyarakat Kota Denpasar pada umumnya, karena ya haji ini memang seksi, banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kita umat Islam. Semoga Pak Haji nggak bosan ya membersamai kita, karena ini insya Allah akan membawa manfaat berkah untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.